Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filendi Lurka Sabita Siregar. Saya dari sekolah SMA Santo Ignatius, Medan, Johor. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai tugas saya, yaitu tugas Bahasa Indonesia mengenai tentang artikel. Di mana judul dari artikel saya itu adalah pembatas jalan yang menimbulkan masalah. Sehingga selamat menyaksikan. Pada awal bulan 12 tahun 2022, terdapat perkembangan infrastruktur di daerah Medan, tepatnya di Medan Johor. Perkembangan infrastruktur tersebut adalah pembangunan pembatas jalan. Pembatas jalan tersebut merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada di Medan Johor, yaitu kemacetan. Kemacetan terjadi di daerah JCT, Jeep, dan depan Swalayan Diamond. Dan daerah-daerah lainnya pun terkena dampak tersebut. Dari kemacetan tersebut, masyarakat harus menyitakan waktu 30 hingga 1 jam hanya karena terdapat kendaraan-kendaraan yang berbelok tanpa sesuai aturan. Dan pengendaraan berbelok itu bertujuan untuk mengambil arus jalan lain. Hal tersebut dikarenakannya kurangnya aparatur negara yang membantu masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas, sehingga banyak mobil yang tidak mau mengalah dan terjadilah penumpukan kendaraan di Medan Johor. Sehingga dari masalah tersebut timbullah suatu program yang diberikan pemerintah, yaitu dengan pembangunan pembatas jalan. Ini merupakan salah satu ide yang cemerlang, dan dengan pembatas jalan tersebut diharapkan kemacetan yang terdapat di Medan Johor dapat berkurang. Sehingga dapat kita lihat hingga saat ini angka kemacetan yang ada di Medan Johor sudah tidak terlalu tinggi lagi. Sudah tidak mencapai 1 jam. Bisa kurang dari 30 menit. Namun, banyak sekali hal yang disesali dari pembangunan pembatas jalan ini. Hal-hal yang disayangkan yang sangat merugikan masyarakat dari pembangunan ini. Karena pembatas jalan ini hanya dapat memulihkan satu masalah, yaitu kemacetan. Namun, pembatas jalan ini merusak hal-hal lain, seperti masyarakat jadi malas untuk pergi keluar untuk membeli sesuatu hal dikarenakan tempat perbelokannya yang jauh. Dan juga banyak masyarakat memilih alternatif lain seperti berkendara berlawan arus agar dapat sampai dengan tujuannya dengan lebih cepat, karena pemerintah masih belum tepat dalam memberikan titik-titik pembelokan kepada masyarakat, sehingga pemerintah harus lebih peka dalam membangun suatu hal. Titik pembelokan tersebut harus memiliki jarak yang sesuai, tidak seperti sekarang. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, titik perbelokan yang tidak kita temukan dari Taman Pramuka Cadika hingga Simpang Cikas. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk berkendara berlawanan arah dari JCT sampai ke Cadika. Jarak dari Cadika hingga Simpang Cikas adalah 1 kilo kurang. Itu merupakan salah satu jarak yang sangat jauh jika kita tidak memiliki salah satu pemutaran jalan. Di antara Simpang Cikas dan Taman Cadika terdapat tempat-tempat yang biasanya sering dikunjungi masyarakat, yaitu JCT, lalu terdapat juga pom bensin. Seperti yang kita ketahui sekarang, jumlah pengendara yang mau mengisi bensin di bensin tersebut berkurang,
Yang dulunya pom bensin tersebut sangat ramai oleh pembeli, sekarang itu sangat jarang karena masyarakat lebih memilih untuk membeli di eceran karena mereka malas untuk memutar kendaraannya di ujung. Hal tersebut yang harus dikhawatirkan oleh pemerintah. Mungkin sekarang belum terdapat masalah yang serius, belum ada kecelakaan atau apapun itu. Namun, pemerintah seharusnya mengevaluasi pembangunan ini karena hampir lebih dari 100 kendaraan bermotor memilih jalan untuk mengambil resiko. Mereka lebih memilih mengambil resiko dibandingkan menggunakan jalan yang aman, yaitu untuk memutar. Karena menurut mereka itu sangat membuang-buang waktu dan juga membuang-buang energi, motor, biaya, dan lain sebagainya. Tidak hanya masalah tersebut, masalah lain juga ditimbulkan dari pembangunan pembatas jalan ini, yaitu banyak pedagang kaki lima tutup karena sepi. Kenapa? Karena masyarakat malas keluar rumah karena harus berbelok atau memutar jauh di ujung. Semakin banyak kerugian yang dirasakan masyarakat Medan Johor. Kemacetan tidak hilang 100%. Kita masih dapat menemukan kemacetan di Cikes karena orang memutar di situ. Tetapi pembatas jalan ini malah menimbulkan masalah yang hampir 70%. Sebaiknya pemerintah bisa bertanggung jawab untuk menyusun ulang tempat pembelokan pembatas jalan tersebut. Misalnya di depan pom bensin dan di depan perumahan Citra Wisata. Dengan begitu, mungkin masalah tersebut bisa teratasi dengan baik. Sekian artikel dari saya. Terima kasih.